Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil dan saya akan membahas salah satu metode self-reflection atau refleksi diri, yaitu reflecting journaling atau jurnal reflektif. Metode ini merupakan teknik refleksi yang dilakukan dengan cara menuliskan pengalaman, perasaan, pemikiran, serta pelajaran yang diperoleh dari suatu kejadian. Melalui kegiatan menulis, seorang dapat memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, serta mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dan mengambil keputusan. Reflecting journaling itu merupakan proses menulis secara terstruktur mengenai pengalaman yang telah dialami, kemudian melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut untuk menemukan makna, pelajaran, dan rencana perbaikan masa depan. Berbeda dengan buku harian biasa, yang hanya mencatat apa yang terjadi. Jurnal reflektif itu berfokus pada pemahaman mengapa suatu peristiwa itu terjadi dan bagaimana perasaan kita terhadap peristiwa tersebut, dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman itu. Dengan kata lain, jurnal reflektif itu tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tetapi juga pertanyaan mengapa hal itu penting dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kesadaran atau self-awareness. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk memahami pengalaman-pengalaman hidup secara mendalam, mengidentifikasi kekuatan kelemahan diri kita sendiri, mengelola emosi dengan baik, menjadikan sarana pengembangan diri secara berkelanjutan. Melalui refleksi ini, jika dilakukan secara rutin, seorang dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Manfaat reflecting journaling tersebut sendiri itu, pertama itu meningkatkan kesehatan mental. Menulis pengalaman dan perasaan dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan tekanan sosial. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri. Nah, kita tuh dapat mengenali pola perilaku, kebiasaan, serta cara berpikir yang selama ini kita lakukan. Membantu mengambil keputusan dengan menguasai dan mengevaluasi keputusan yang pernah diambil. Kita dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Ada juga namanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana refleksi itu juga mampu membantu seseorang menganalisis penyebab suatu kejadian dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, apa sih langkah-langkah untuk melakukan reflecting journaling? Yang pertama yaitu menurut buku panduannya sendiri, yaitu terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama ada menentukan media, di mana kita harus memilih media yang nyaman digunakan seperti buku catatan, aplikasi digital, atau dokumen komputer. Langkah 2, menentukan waktu yang tepat. Cari tempat yang tenang dan tentukan waktu khusus. Ya, misalnya 15-30 menit di setiap harinya. Yang ketiga, yaitu menuliskan pengalaman. Tuliskan peristiwa yang terjadi secara objektif tanpa menambahkan penilaian terlebih dahulu. Langkah yang keempat yaitu mengidentifikasikan perasaan. Tuliskan perasaan yang muncul saat mengalami peristiwa tersebut. Apa yang muncul? Tuliskan pengalaman tersebut. Langkah apa yang paling muncul dan peristiwa apa yang paling terjadi. Yang kelima, menganalisis penyebab. Pikirkan mengapa peristiwa tersebut terjadi dan mengapa kita merespon dengan cara tertentu. Langkah keenam yaitu menentukan tindakan perbaikan. Nah, tuliskan pelajaran yang diperoleh serta tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Nah, contoh penerapan refleksi journaling itu sebagai contohnya itu seorang mahasiswa mendapatkan nilai ujian yang kurang memuaskan. Dalam jurnal refleksi, ia dapat menulis apa yang terjadi. Nah, saya mendapatkan nilai ujian yang berbeda dari yang saya harapkan. Itu apa penyebabnya? Apa yang terjadi? Apa yang saya rasakan? Apakah saya merasakan rasa kecewa atau kurang percaya diri? Terus, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, saya menyadari bahwa persiapan belajar saya kurang maksimal dan sering menunda pekerjaan. Apa saya pelajari? Saya belajar bahwa manajemen waktu yang sangat penting itu mencapai hasil yang terbaik. Terus, apa yang akan selanjutnya saya lakukan?
saya akan melakukan jadwal belajar, membuat jadwal belajar yang lebih teratur, menguasai kebiasaan-kebiasaan menunda pekerjaan. Dengan cara ini, pengalaman yang awalnya dianggap sebagai kegagalan dapat berubah menjadi keberhasilan dan sumber pembelajaran yang berharga. Nah, salah satu cara sederhana untuk melakukan refleksi adalah dengan menggunakan model what, so what, and now what. Di mana what itu apa yang terjadi, so what mengapa hal tersebut penting bagi saya, now what itu apa yang akan terjadi, apa yang akan saya lakukan setelah memperoleh pelajaran dari pengalaman tersebut. Nah, model ini tuh membantu proses refleksi menjadi lebih struktur dan mudah dilakukan oleh pemula. Di mana kesimpulan yang saya telah jelaskan tadi, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa refleksi journaling itu merupakan metode self-reflection yang efektif untuk meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengelola emosi, mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan. Nah, dengan menulis pengalaman secara rutin dan melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, kita tuh dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik, serta mengambil keputusan yang lebih tepat di masa depan. Oleh karena itu, refleksi journaling dapat menjadi salah satu kebiasaan positif yang mendukung pertumbuhan pribadi maupun profesional. Untuk menutupnya, demikian pemaparan saya mengenai metode self-reflection, yaitu refleksi journaling. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, atau teman-teman yang menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.